Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tingkat 2B akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan gerontik demensia yang disusun oleh Iqbal Fauzi Ambarangin, Arya Bangkit Prakarsa, Higi Kurniajati Pradana, Anissa Yulia Utami, Maulida Rahma Antikasari, Meta Fajrika Nur Cahya, Yosi Putri Swasti Diningrum, dan Inesa Salsabila Cuti. Dengan kasus Nyonya S, usia 76 tahun, seorang ibu rumah tangga, datang diantar oleh menantu laki-lakinya ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juli 2019. Pasien datang dengan keluhan sering marah-marah tanpa sebab, disertai gelisah sejak 7 hari sebelum pasien dibawa berobat. Menurut aloanamnesis pada menantu pasien, keluhan marah-marah hampir selalu terjadi setiap malam. Pasien menganggap suami pasien berselingkuh dan sering membicarakan kembali kesalahan suami pasien yang terjadi pada masa lalu. Keluarga pasien merasa pasien sering gelisah dan sulit tidur pada malam hari. Selain itu, sejak 1 tahun terakhir, pasien memiliki penurunan daya ingat yang semakin memburuk. Pasien kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sulit mengingat tanggal dan keluarga. Pasien terdeteksi memiliki hipertensi sejak 2 tahun lalu, namun tidak rutin kontrol dan minum obat. Pasien juga telah mengalami penurunan pendengaran sejak 5 tahun yang lalu. Tidak ada riwayat stroke, trauma, dan gangguan jiwa pada pasien sebelumnya. Keluarga tidak memiliki riwayat gangguan jiwa sebelumnya, dan keluarga tidak tahu riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau stroke pada keluarga. Disforik, afek pasien terbatas. Terdapat keserasian antara mood dan afek. Pasien tidak memiliki gangguan persepsi, bentuk pikir non-realistik, arus pikir koheren. Pasien memiliki gangguan isi pikir yaitu waham cemburu. Orientasi tempat, orang, dan situasional buruk, sedangkan orientasi waktu kurang. Daya ingat jangka segera, pendek, sedang buruk, sedangkan daya ingat jangka panjang kurang. Konsentrasi dan perhatian pasien buruk, pengendalian impuls cukup, daya nilai sosial dan uji daya nilai pasien tidak menjawab, titikan derajat 1, kesan dapat dipercaya. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan diperoleh hasil tekanan darah 150/90, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, dan respirasi 18 kali per menit. Pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang berupa EKG, pemeriksaan gula darah, dan profil lipid. Pasien juga disarankan untuk ke dokter THT untuk melakukan pemeriksaan audiometri. Pasien diberikan terapi risperidon tablet 2 kali 0,5 mg dan amlodipin tablet 1 kali 10 mg. Psikoterapi yang diberikan kepada pasien berupa konseling dan intervensi psikodinamik keluarga untuk memberikan dorongan dan menciptakan lingkungan yang kondusif, serta menganjurkan pasien agar mengurangi mengkonsumsi makanan yang asin, makanan yang digoreng, dan makanan yang berlemak. Selanjutnya, analisis data. Data subjektif. Pasien mengatakan mengeluh marah-marah tanpa sebab disertai gelisah. Data objektif. Pasien terlihat gelisah. Tekanan darah 150/90, nadi 90 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Dengan etiologi, gangguan kecemasan perpisahan, problem coping tidak efektif. Untuk analisis data yang kedua, diperoleh data subjektif. Pasien mengatakan penurunan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sulit mengingat tanggal dan keluarga. Dengan data objektif, pasien memiliki daya ingat yang kurang dan mengalami penurunan. Etiologinya, perilaku yang tidak konsisten, dan problem gangguan identitas pribadi. Analisis data yang ketiga menyatakan data subjektif. Pasien mengalami sulit tidur pada malam hari. Data objektifnya, terlihat kantong mata pada pasien. Etiologi, pola tidur tidak menyehatkan, dan problem gangguan pola tidur.
Untuk diagnosa yang pertama, ada coping tidak efektif berhubungan dengan gangguan kecemasan perpisahan dengan kode 00069 domain 9 kelas 2, kode diagnosa 00069 dan aksis 1 coping, aksis 2 individu, aksis 3 ketidakefektifan, aksis 4 neuromuskuler, aksis 5 lansia, aksis 6 akut, dan aksis 7 aktual. Diagnosa keperawatan yang kedua, ada gangguan identitas pribadi berhubungan dengan perilaku yang tidak konsisten dengan kode 00121 domain 6 kelas 1. Diagnosa yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan pola tidur tidak menyehatkan dengan kode 00198 domain 4 dan kelas 1. Selanjutnya ada Nick dan Knock. Yang pertama, coping tidak efektif berhubungan dengan gangguan kecemasan perpisahan dengan kode 00069 Knock. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien dapat beraktivitas seperti biasa dengan kriteria hasil coping 1320. Indikator menyatakan perasaan akan kontrol diri skala awal 1, skala akhir 4. Indikator yang kedua, modifikasi gaya hidup untuk mengurangi stres skala awal 2, skala akhir 4. Indikator ketiga, menggunakan sistem dukungan personal skala awal 2, skala akhir 4. Indikator keempat, menyatakan butuh bantuan skala awal 2, skala akhir 4. Keterangannya, 1. Tidak pernah menunjukkan, 2. Jarang menunjukkan, 3. Kadang-kadang menunjukkan, 4. Sering menunjukkan, 5. Secara konsisten menunjukkan. Untuk Nick, bantuan kontrol marah dengan kode 4640. 1. Bangun rasa percaya dan hubungan yang dekat dan harmonis dengan pasien. 2. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 3. Dukung penggunaan kolaborasi dalam rangka menyelesaikan masalah. 4. Bantu pasien mengidentifikasi sumber dari kemarahan. 5. Identifikasi konsekuensi dari ekspresi kemarahan yang tidak tepat. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan identitas pribadi berhubungan dengan perilaku yang tidak konsisten dengan kode 00121 Knock. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien dapat beraktivitas seperti biasa dengan kriteria hasil tingkat demensia kode 0920. Indikator pertama, kesulitan mengingat peristiwa yang baru terjadi skala awal 1, skala akhir 4. Indikator kedua, kesulitan mengenali anggota keluarga skala awal 2, skala akhir 4. Indikator ketiga, kesulitan memproses informasi skala awal 2, skala akhir 1. Keterangannya, 1. Berat, 2. Cukup berat, 3. Sedang, 4. Ringan, 5. Tidak ada. Untuk Nick, diagnosa kedua yaitu manajemen demensia dengan kode 6460. 1. Sediakan lingkungan fisik dan rutinitas sehari-hari yang konsisten. 2. Berikan satu arahan sederhana pada suatu waktu. 3. Bicara dengan suara jelas, rendah, hangat, dan nada menghormati. 4. Berikan waktu istirahat untuk mencegah kelelahan dan mengurangi stres. Untuk diagnosa selanjutnya, gangguan pola tidur berhubungan dengan pola tidur tidak menyehatkan dengan kode 00198 Knock. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien dapat beraktivitas seperti biasa dengan kriteria hasil status kenyamanan, yaitu lingkungan, dengan kode 2009. Indikator yang pertama, lingkungan yang kondusif untuk tidur, skala awal 2, skala akhir 4. Indikator kedua, kepuasan dengan lingkungan fisik, skala awal 2, skala akhir 4. Indikator ketiga, lingkungan yang damai, skala awal 1, skala akhir 4. Dan indikator yang keempat, adaptasi lingkungan yang dibutuhkan, skala awal 1, skala akhir 4.
Untuk keterangannya, 1. Sangat terganggu, 2. Banyak terganggu, 3. Cukup terganggu, 4. Sedikit terganggu, dan 5. Tidak terganggu. Dengan nik pengurangan kecemasan kode 5820. Yang pertama, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 2. Pahami situasi krisis yang terjadi dari perspektif klien. 3. Identifikasi pada saat terjadi perubahan tingkat kecemasan. Dan keempat, instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.